Saudaraku, pentingnya kita memperhatikan adab penuntut ilmu. Adab-adab sebelum menuntut ilmu, yaitu mengajarkan adab adalah tanggung jawab orang tua. Dalil yang menunjukkan itu pada surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Imam Ahmad berkata, pahala belajar tidak ada amalan lain yang bisa mengalahkan daripada pahala belajar. Tapi bagi mereka yang belajarnya dengan penuh keikhlasan. Beliau pernah ditanya, apa maksudnya ikhlas ketika belajar? Beliau menjawab, niatkan belajar untuk membuang kebodohan dari dirimu dan membuang kebodohan dari orang lain. Salah satu ilmu yang kita butuhkan adalah ilmu mendidik anak. Cakupannya sangat luas, ada dalam Al-Quran, hadis, dan juga contoh dari para sahabat dan juga para ulama salaf. Ilmu yang diprioritaskan untuk didahulukan untuk diajarkan kepada anak yaitu adab dan akhlak. Mengapa mendahulukan adab dan akhlak? Karena merupakan kebiasaan para sahabat sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, asa rabbahu intalakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abqar. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengajarkan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Yaitu Ali bin Abi Thalib mengatakan ayat di atas, yaitu cara menjaga keluarga dari api neraka adalah dengan mengajarkan mereka beradab terlebih dahulu, baru kemudian berilmu. Di antara ulama yang mendahulukan adab dahulu kemudian ilmu yaitu Imam Abdullah bin Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, aku belajar adab selama 30 tahun dan setelah itu baru mempelajari ilmu 20 tahun. Kemudian beliau berkata, para ulama salaf belajar adab dahulu sebelum mempelajari ilmu. Cara mengajarkan adab adalah dengan teori dan praktek. Sebagaimana Anas bin Malik pernah ditanya, seperti apa dahulu para ulama di zaman Abu Bakar, Utsman, dan Ali dalam mengajarkan ilmu? Bercerita Anas bin Malik, di zaman itu para guru punya bejana. Setiap hari murid datang dengan membawa air, kemudian mereka membawa papan tulis. Pelajaran yang ditulis, jika papan tulis penuh dengan tulisan, dihapus dengan air dalam bejana tersebut. Berkata Anas bin Malik, setelah semua selesai mencuci, kemudian mereka membuat lubang untuk membuang air tersebut yang berisi air tulisan Al-Quran. Diajarkan untuk menghormati Al-Quran. Target mengajarkan adab tidak kalah pentingnya, yaitu memulai dengan mengajarkan Al-Quran. Ada satu kisah, yaitu kisah Harun ar-Rasyid, seorang raja mengirimkan utusan menemui ulama yaitu Anas bin Malik untuk memanggil Anas bin Malik ke istana untuk mengajari anak-anaknya yaitu Amin dan Ma'mun. Anas bin Malik menolak permintaan sang raja. Beliau berkata, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, bahwa ilmu itu didatangi bukan untuk mendatangi. Akhirnya Harun ar-Rasyid mengirim utusan untuk mengatakan bahwa anaknya akan dikirim ke hadapan Anas bin Malik.
Anas bin Malik memberi syarat. Dua anaknya tidak boleh melewati orang yang sudah datang terlebih dahulu dalam majelisnya, dan harus duduk di mana mereka mendapati tempat di mana Anas bin Malik mengajarkan adab dalam menuntut ilmu. Semoga kita bisa bijak dan bisa mengajarkan adab-adab kepada generasi kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.